Sapa Pengusaha Indonesia. Untuk edisi kali ini saya berkunjung ke tempat pembekuan ikan atau cold storage dengan dua bapak-bapak ini. Bisa diperkenalkan dulu, Pak? Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bambang Gustiono. Umur saya saat ini 59 tahun. Saya sekolah di perikanan di Jakarta. Ya, sampai hari ini sejak lulus sekolah saya kerjanya jadi bakul iwak, dan terutama memang bidang yang saya tekuni adalah di bidang pengolahan. Jadi seperti cold storage seperti ini. Keluarga saya ada di Sidoarjo, tapi selama karir saya yang hampir 40 tahun itu saya sudah alhamdulillah sudah diparingi sama Gusti Allah kesempatan untuk berkeliling, insya Allah separuh bumi, menyaksikan bisnis-bisnis perikanan seperti ini di seluruh penjuru Indonesia sampai ke beberapa tempat di luar negeri. Nah, sementara mungkin itu perkenalan saya. Pak Khairul di sebelah saya ini adalah salah satu tim utama saya. Monggo Pak Khairul. Selamat sore, nama saya Muhammad Khairul Mutadin, panggilannya Khairul. Sama kami juga lulusan perikanan di Jakarta. Ya, saya saat ini insya Allah masih di 40 tahun. Untuk pengalaman di dunia perikanan ya mungkin lebih lama dari senior saya. Ya, saya mengikuti kegiatan dunia perikanan ya mungkin kalau Pak Bambang tadi bilang sampai 35 tahun, kalau saya masih 15 tahun. 15 tahun, ya, sudah lumayan juga ya Pak? Iya. Di bidangnya saya posisinya sekarang di level manajer untuk di PT Dimas Reza Saudara itu. Ya, baik. Untuk kata-kata tadi Pak, bakul iwak ya, cukup menarik juga sih. Terus peluangnya Pak, dari sisi cold storage ini, kenapa peluang kita yang di bidang perikanan untuk yang pasar basah sama yang pasar cold storage ini kira-kira gimana ya Pak? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya ini kelihatannya yang menjadi host ini luar biasa ini. Mereka pertanyaannya pendek tapi kunci pertanyaan kunci. Jadi ngaten. Saya sekolah waktu itu di sekolah kami AUP Akademi Perikanan itu ada beberapa jurusan yang saya tempuh bersama rekan saya Pak Khairul ini adalah jurusan pengolahan bahasanya. Pengolahan itu kalau di dalam praktek sehari-hari ya di pabrik seperti ini. Nah, kami diajari ilmu pengolahan yang pada dasarnya pengolahan itu adalah melakukan sesuatu untuk memperpanjang masa simpan. Nah, ini berkaitan dengan contoh nih, setiap bahan makan, mau buah, mau sayur, mau ikan, atau poultry, ayam, dan lain sebagainya itu punya shelf life, jadi punya punya masa gitu. Artinya seperti contoh ayam, jenengan nyembelih ayam itu kalau dibiarin nggak diapa-apain itu paling dalam 2 kali 24 jam sudah busuk. Ikan pun begitu. Nah, pengolahan itu yang misalkan contoh nih ikan itu kalau jenengan panen dari kolam dibiarkan di udara terbuka itu ya paling tidak sampai 24 jam ya sudah mati, kering, busuk gitu. Tapi dengan perlakuan pengolahan awal tahap pertama yang paling sederhana itu contohnya di es. Dikasih es itu menahan dia untuk lebih panjang lagi. Jadi kaitannya dengan yang tadi yang penjenengan Mas Gilang tadi tanyakan, mungkin merujuk ke arah bedanya kalau pasar basah sama cold storage ya. Pasar basah itu hanya bisa melayani daerah-daerah skup yang pendek. Contohnya misalkan jenengan punya kolam di Pare Kediri, kolam ikan di Pare Kediri. Jenengan pasti ada limitnya, mau transfer atau mau mengirim ikan ini maksimum ke arah mana itu pasti ada. Ini karena pengalaman saya juga, walaupun bukan bidang saya di bidang budidaya, saya tahu bahwa lele itu dikirim lebih dari 6 jam itu sudah resikonya semakin tinggi. Makanya kami kalau misalkan saya beli bahan baku lele itu jarak terjauh yang pernah itu hanya dari Banyuwangi, dan itu sudah dengan resiko yang sudah lebih tinggi daripada kalau saya dapat lele dari sekitar sini, dari Sidoarjo atau dari Malang gitu. Nah, sementara kalau beku ini sebenarnya mengolah ikan memperpanjang masa simpan sampai unlimited. Jadi kalau sudah dalam kondisi beku,
Jenengan ini mau kirim ke luar negeri yang jaraknya 8.000 km pun sampai gitu. Dengan rasa yang tetap. Jadi utamanya sebenarnya itu. Maka kenapa pada saat saya dulu sekolah 40 tahun yang lalu itu benar-benar masih saya pegang sampai sekarang. Pengolahan dengan pembekuan itu adalah termasuk pengolahan modern. Sementara yang sisanya itu adalah pengolahan tradisional. Pengolahan tradisional itu contohnya mengasin, mengasap, memindang, itu pengolahan. Tapi memanjangkannya tidak sepanjang beku. Karena kalau mengasap itu ya bisa disimpan lama, tapi lamanya kan juga ada batasnya ya. Yeah. Mungkin seminggu ikan asap itu seminggu juga sudah mulai turun mutunya. Nah kalau beku dijaga terus beku itu sampai 2 tahun pun tidak apa-apa. Jadi kira-kira kelebihannya begitu. Untuk cold storage itu. Untuk cold storage seperti Iya. Terus untuk pasarnya Pak, yang paling banyak itu untuk di domestik atau banyak diekspornya ini Pak? Ya. Jadi begini, untuk memahami itu secara komprehensif itu jadi begini. Penjenengan mesti memakai analogi atau perumpamaan bangsa kita sendiri. Orang Indonesia itu, orang Jawa Timur itu seneng lele. Tapi orang Jawa Barat itu tidak suka. Iya. Orang Kalimantan lebih seneng patin. Orang Sumatera lebih seneng patin. Jadi kalau ngomong pasar ya tergantung komoditinya. Sehingga contohnya kalau kita menjual lele atau menjual ikan itu juga sasarannya tepat. Sasarannya tepat ke tujuan-tujuan tertentu. Kalau lebih lebar lagi sebagai contoh ukuran worldwide atau ukuran dunia ya. Ikan-ikan yang dikategorikan cephalopoda atau berkulit lunak, contohnya cumi-cumi, gurita, bekuta, itu kan termasuk hewan-hewan berkulit lunak. Itu konsumennya yang paling seneng dengan ikan-ikan ini adalah orang Eropa, daerah Spanyol, itu paling seneng ikan-ikan ini. Nanti negara lain, orangnya lain lagi, senengnya ikan lain lagi. Nah, sehingga kaitannya dengan tadi, maksud saya pasar ekspor atau domestik, tergantung ikannya. Sebagai contoh lagi, Indonesia ini masyarakatnya secara umum paling senang sama ikan pindang. Ikan pindang itu berasal dari ikan layang, deho, ya tongkol itu ya. Orang Indonesia itu saking senangnya ikan itu bahkan harus ngimpor dari luar. Tapi kalau ikan Indonesia yang ikan tongkol tadi dijual, nggak usah jauh-jauh, dijual ke Jepang aja. Nggak mau, orang Jepang nggak akan mau. Jadi jenengan kalau ngekspor, misalkan tanpa permintaan gitu ya, jenengan moro-moro ngirim tongkol ke Jepang, 1 kontainer, atau ngirim ikan mujair 1 kontainer, itu kira-kira setahun nggak akan habis itu. Jadi sekali lagi kaitannya dengan pasar tadi adalah di mana kita terus kekuatan misalkan daerah penjenengan itu lele, ya jenengan harus mengerjakan lele. Terus kemudian pasarnya dicari yang cocok, gitu, contohnya gitu. Iya. Baik domestik maupun internasional. Iya. Untuk lele sendiri Pak, peminat di luar negeri apa juga banyak? Cukup banyak. Terutama yang pertama yang dikenali peminat lele di luar negeri itu adalah populasi atau sentra-sentra tempat orang ekspat, maksudnya migran Indonesia atau Asia Tenggara pada umumnya, itu di luar negeri. Jadi contohnya di Korea, di Taiwan, terus di negara-negara lain, itu kan pasti ada orang-orang Indonesia. Ini ada contoh yang mutlak yang sangat ini nih. Korea itu banyak ekspatnya atau banyak migrannya itu berasal dari Indonesia, dari Thailand, Vietnam, sama Filipina. Jadi dari Asia Tenggara. Sehingga kalau kita jualan lele ke sana, sing tuku itu selain orang Indonesia, yang beli itu juga orang Thailand juga ikut beli, orang Vietnam juga ikut beli gitu. Seperti itu kira-kira. Nah, terus kemudian contoh lain lagi, migran yang ada di Eropa, orang Indonesia yang ada di Eropa itu kebanyakan bukan orang dari Jawa, tapi orang dari Indonesia Timur. Dari Indonesia Timur itu dari Maluku, Ambon sana. Nah, orang Ambon kan nggak suka lele, jadi didoli lele nang Eropa itu juga nggak, lakunya itu susah. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi mohon maaf, ini pemahamannya mesti rodok dilebarkan sedikit, tapi dengan bekal dengan bekal penjenengan itu beranalogi. Oh, lek nang Indonesia kayak gini berarti untuk ukuran keluarga dunia itu ada juga hal seperti itu. Kira-kira begitu, Pak. Iya. Terus untuk ini Pak, kapasitas produksi dari
PT Dimas Reza Perwira ini per hari, per bulan tuh sampai berapa ya Pak? Iya, baik. Jadi kalau sebenarnya kalau ngomong kapasitas terpasang itu di sebuah industri seperti cold storage seperti ini, acuannya itu adalah kapasitas mesinnya, terutama mesin pembekuan. Karena di dalam industri cold storage itu melibatkan mesin-mesin pendingin, yang mesin pendingin itu ada dua. Satu untuk membekukan, yang satu untuk menyimpan. Dua mesin ini berbeda. Kalau untuk membekukan itu perlu mesin yang bahasanya two state, yang two state itu bisa mencapai suhu minus 40. Sementara untuk menyimpan itu hanya perlu mesin yang single state, karena dia hanya mempertahankan suhu di minus 20. Kira-kira begitu. Jadi tetap ada bedanya antara pembekuan dan penyimpanan. Nah, ini praktek ini mohon benar-benar dicatat, karena yang sangat tidak bagus itu adalah membekukan di dalam cold storage. Itu sama sekali tidak disarankan, karena akan membuat barang yang di cold storage itu nanti juga suhunya tidak stabil. Tapi berikutnya juga membuat barang yang dibekukan itu bekunya sangat lama. Iya. Kira-kira gitu. Baik, saya lanjutkan. Jadi kapasitas mesin tadi, karena seperti itu ada perbedaan antara mesin tadi. Nah, di Dimas Reza Perwira itu kami punya mesin, ada ABF, Air Blast Freezer, kemudian ada Spiral Quick Freezer. ABF itu kapasitasnya 5 ton masing-masing ruangan, sehingga kami punya 2, itu 10 ton. Ditambah spiral freezer itu yang kapasitasnya 5 ton per jam. 5 ton. Kalau diasumsikan dijalankan selama 10 jam sehari, maka kami sudah bisa mendapatkan sekitar 5 ton. Sehingga kapasitas terpasang kita ini sebenarnya ada di 15 ton per hari. Akan tetapi kapasitas itu juga bersesuaian dengan kebutuhan ya. Artinya kalau kebutuhannya membekukan lebih banyak, kami bisa mendouble kapasiti ini dengan jalan mengaktifkan double shift kedua, shift ketiga, kayak gitu. Jadi awalnya itu yang namanya kapasitas pabrik itu selalu merujuk kepada kapasitas pembekuan. Gitu kira-kira. Ngapunten kalau saya mengistilahkan, saya dengan penjenengan itu kan berbedanya dalam hal kami memang di sekolah itu diajari ilmu-ilmu perikanan ya. Sementara penjenengan itu boleh dibilang mungkin ahli ekonomi atau mungkin jenengan backgroundnya mesin dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih detail masuk ke dunia perikanan, jenengan boleh mengakses zaman sekarang internet itu kan sudah sangat mudah ya, dari HP bisa. Kalau saya ibaratkan, jenengan pengen belajar cold storage secara teori cepat, jenengan nggak punya waktu lagi kan untuk kursus, untuk sekolah kan nggak ada waktu lagi. Ketemu saya sesekali, dijadwal seminggu sekali, urung karuan nutut gitu ya. Nah, cara yang paling cepat itu adalah tadi mengakses itu, mengembangkan pokok-pokok pikiran penjenengan dan mencari referensinya di dalam FAO.org. Insya Allah penjenengan ketemu. Karena sejak saya mengenal internet itu, website itu sudah ada, dan sampai sekarang pun kalau dibilang 59 tahun kan masih pensiun Mas Gilang ya. Iya. Tapi saya masih sering mengakses website itu untuk mencari referensi. Termasuk diantaranya kalau penjenengan pengen tahu shelf life-nya ikan lele itu berapa lama, jenengan cantuman itu shelf life catfish, itu jenengan akan diberikan referensi nanti. Iya. Kira-kira gitu. Kalau kita mengerucut ke lele ya Pak Bambang. Ya. Dari rata-rata PO yang masuk ke sini, Ya. lebih banyak PO-nya atau lebih banyak dari produksinya sih Pak? Saya lebih cenderung untuk menilik dari idealnya si lele ini ya Pak ya. Idealnya lele ini karena apa ya? Di dalam negeri juga dia dikonsumsi. Iya. Di luar negeri juga diminta. Jadi komoditi yang seperti ini itu ideal banget bagi terutama bagi pembudidaya, karena bahasanya wis ora anak mati nih. Didol nang dalam negeri juga payu, ekspor pun laku. Gitu. Nah, kalau dibilang selama ini lebih banyak ordernya atau lebih banyak bahan bakunya, saya rasa minimal selama 15 tahun di perusahaan ini, kami sudah pernah mengalami kesulitan golek lele. Kalau kelebihan bahan baku, insya Allah baru sekali terjadi, baru belakangan ini pada saat resesi menghajar ekonomi seluruh negara ya, permintaan turun, baru itu terasa agak ada kelebihan. Tapi yang sisanya yang
puluhan tahun lebih itu lebih banyak kami itu mengalami golek lele itu kadang-kadang kangelan, kadang-kadang telepon Pak Yusron bolak-balik ya si urung dibagi gitu ya. Sampai kudu ngerayu lewat Pak Mutik gitu pernah juga. Pak Mutik Pak telepon Pak Yusron gitu pernah juga begitu. Berarti peluangnya untuk membudidaya lele sangat besar ini Mas. Masih sangat besar. Masih peluangnya sangat terbuka lebarnya. Iya, iya. Ya minimal ya, saya tidak ingin terlalu sombong atau terlalu sok tahu juga, tapi minimal dari sudut pandang saya dengan apa pengalaman yang saya miliki, lele ke depan itu menjadi apa ya istilahnya itu menjadi kayak kuda hitam gitu. Jadi dia akan terus naik daun. Buktinya selama COVID mulai tahun berapa Pak? COVID itu mulai tahun 20 ya? 2019 ya. 2019 sampai 2024 itu even 5 tahun. Itu harga lele itu gradiennya naik terus loh Pak. Tidak ada, ya pernah ada turun sedikit tapi balik lagi, tapi gradiennya itu naik terus. Dan tidak pernah ada produk yang seperti ini. Kakap pada saat lele naik, kakap itu sempat terjun dari 75.000 ke 40.000 pernah. Ikan kakap merah laut. Terus kemudian gurami, iya Pak Karil ya. Gurami itu juga pernah dari posisi 40.000 turun jadi 28, dan ini kalau nggak salah ada swing saya dengar gurami ini menjelang mau turun lagi nih kayaknya. Yeah. Kayaknya begitu. Tapi lele lele masih. Makanya berbahagialah Pak Yusron dan timnya. Mereka jenengan sudah di jalan yang diridhoi. Kira-kira begitu. Berkaitan tadi Pak, selama beroperasi kurang lebih 15 tahunan itu, Bapak sempat bilang ada beberapa momen lebih banyak kesulitan cari barangnya. Ya. Ya. Untuk pemenuhan bahan baku di sini, itu murni cuma ambil dari petani-petani gitu ya Pak? Nggak punya farm sendiri itu nggak ada ya? Tidak punya. Jadi murni cari dari petani? Murni cari dari petani, bahkan di sebelah saya ini tim saya utama punya kolam tuh nggak pernah ditolong pabrik Pak. Teman saya ini, karena yang saya butuhkan itu lele size 67. Lah beliau ini yang neng omah ukuran seukur 10 wis diparani wong ya. Dan enak-enak aja ngerokok ongkang-ongkang, orangnya datang sendiri nyerok dhewe, nimbang dhewe nopo duwike. Kira-kira begitu. Jadi ya jujur aja nggih, kalau ngomong bebas gitu ya. Sakjane ngiri, tapi nggih alhamdulillah saya termasuk diajari banyak oleh Pak Andana, komisaris saya ini. Ya wong itu dewe-dewe ya bagiannya ya. Jadi makomnya dewe-dewe, anune dewe-dewe, jadi ya nggak perlulah diirikan. Iya. Makanya tadi Pak Khairul itu Rene itu hobinya Pak. Ceperane nang pabrik iki, Pak. Sing utama nang omah. Sing utama di rumah di kolam ya, Pak. Nyambung sedikit dari pertanyaan Mas Gilang tadi, dalam kesulitan itu yang saya cerita tadi, kami pernah nyari lele itu hingga terjauh, pernah sampai di Banyuwangi Puncak, Pak. Dan itu sudah jarak yang paling jauh yang kami pernah cari. Itu ya suppliernya tidak happy, kami juga nggak begitu happy banget. Padahal lele yang dibawa sejauh itu wis stres kan CCJ ya. Iya. Dari Banyuwangi sampai. Iya, sampai dari Muncar. Pernah. Padahal Muncar itu biasanya kan dibawa ke seberang kan. Bali. Ke Bali. Iya. Nah, saya masih ingat. Saya lupa tahunnya berapa. Pak Yusron ini pasti paling ingat. Penjenengan pasti pernah ketiban rezeki pada saat Kerawang kebanjiran, lele entek kabeh digawa banyu banjir itu. 2012 ya Pak itu. Nah, itu sempat orang dari Jawa Barat itu berbondong-bondong itu ke Jawa Timur, itu golek lele sampai diborong, dibawa ke, dan itu ngapunten. Sekali selama sepanjang karir saya lele dibawa sejauh itu. Untuk ini Pak, kendala selama berjalan cold storage-nya ini, kendala terbesar biasanya apa ya? Kendala terbesar itu biasanya ya maintain, jujur aja kalau yang mau bisnis itu ya maintain antara kesesuaian antara permintaan sama kekuatan kita. Jadi kadang yang sering kali terjadi itu sing digoleki apa sing ono apa itu sing ono itu sering kali. Tapi kalau secara umum itu boleh dibilang kendala itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi ya kita harus siap untuk manuver ya. Contohnya seperti pabrik ini sendiri selama 15 tahun kita ini bermanuver sudah sering. Pertama, 15 tahun yang lalu saya jalankan pabrik ini, saya spesialis bandeng. Jadi saya hanya kerja bandeng. Kemudian karena bandeng itu juga kendala. Kenapa kendala? Karena bandeng itu sumber utamanya kan Lamongan Gresik, dan itu musiman banget. Dalam 12 bulan 1 tahun itu, musim bandeng itu paling banter itu 8 bulan. Paling lama itu 8 bulan.
Jadi waktu itu beberapa tahun itu saya sempat kerja bandeng, sing 8 sasi itu kerja mati-matian sampai lembur-lembur. Yang 4 bulan itu kosong. Nah, kemudian suatu ketika Pak Andana ini mendukung saya dan gak iso nyambut gawe ini. Akhirnya kami switch untuk merubah jadi produk lain. Masuklah kita ke Catfish. Gitu ya. Seperti itu. Jadi event pabrik pun seperti kami ini sifatnya harus siap dengan melakukan manuver. Oh, iki gak iso switch gini ya. So bertahan terus. Kamu kan lek usaha iku jenenge usaha iku kan gak ono usaha iku sing untung terus itu gak ono ya, Pak ya. Yeah. Tapi yang rugi itu juga gak ono. Pasti ada untung, ada rugi, untung rugi gitu. Seperti itu. Kira-kira begitu aja. Ini untuk pesan-pesannya Pak Bambang, mungkin yang nonton kayaknya kebanyakan memang anak muda sih. Mungkin ada pesan-pesan motivasi yang ingin disampaikan untuk teman-teman sekalian. Iya, saya ingat pesannya Pak Andana yang diajar salah satu Pak Andana komisaris kami. Beliau sangat piawai dalam hal memanage perusahaan. Jadi salah satunya itu adalah anak muda itu lebih banyak belajar tentang bagaimana harus. Jadi contohnya kalau misalkan kita dulu belajar di SD, seusia saya belajar waktu di sekolah dulu mesti diajari definisi. Oh, ini definisinya apa gitu. Nah, ini generasi sekarang ini sangat kurang dengan itu, sehingga akhirnya itu jujuk ke hasil akhir. Contohnya seperti misalkan mau anak muda mau belajar budidaya, ini kebetulan junior ini juga pernah mengalami juga. Sing dijujuk itu mesti badi piro yo gitu. Tidak cukup tajam untuk menggali. Budidaya lele itu harus didekati dari lele itu sifatnya bagaimana, kolame kudu piye, terus memaintainnya bagaimana. Jadi apa Pak istilah penjenengan how to, atau yang sering penjenengan quote pada saat itu kalau anak muda sekarang itu banyak lupa kalau nggak pernah bertanya tentang why. Iya, tidak pernah bertanya tentang why, mengapa. Jadi misalkan harus dibekukan itu mereka tuh apa sih kok dibekukan gitu. Atau mungkin kalau saya tadi tunjukkan penjenengan pembekuan itu minus 35, minus 40, penyimpanan itu minus 20, mereka tuh lupa menanyakan kenapa harus minus 20 gitu. Semuanya itu ada dasarnya, ada ilmunya. Dan insya Allah untuk yang bidang perikanan, jenengan tanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu di fao.org, jenengan akan ketemu jawabannya. Jadi pesan saya kepada para generasi muda yang ingin terjun ke dunia perikanan, khususnya di bidang pengolahan atau sesuatu yang bersentuhan dengan makanan, sering-sering gali ilmu, referensi dari fao.org. Saya ini jadi kayak dutanya FAO nih. Ambasador FAO. Pak Khairul mungkin punya pengalaman Ya, ada tambahan Pak Khairul? Iya, mungkin pesan untuk generasi muda ya tadi apa yang disampaikan Bapak kamu untuk mewakili ya. Tapi intinya sekarang itu teman-teman yang muda ini endingnya aja yang dicari, tapi prosesnya yang dilalui step by stepnya ini kelihatannya mentalnya yang di situ yang harus diasah. Setiap mau itu budidaya atau di pengolahan seperti kita, ya mentalnya dulu harus diasah ya. Diasah karena jatuh bangunnya setiap usaha itu pasti ada. Sehingga mental itu benar-benar harus dikuatkan. Jadi proses awal itu harus benar-benar belajar. Jadi nggak ngitung belakangnya, nggak ngitung untuk kasih yang bisa kalau untung-untungnya atau padi-padi itu. Tapi kan ada prosesnya ya, sih ada proses yang itu jadi pembelajaran yang baik untuk generasi sekarang. Ya, sangat menginspiratif sekali penyampaian tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang, dari Pak Khairul juga sebagai perwakilan dari PT Dimas Reza Perwira, spesialisasi di cold storage ikan. Jadi untuk peluang teman-teman pembudidaya, pasar di domestik maupun di luar negeri masih terbuka sangat lebar. Jadi tetap semangat berbudidaya, jangan khawatir, mental harus siap. Salam Sapa Pengusaha Indonesia.